liatnya guys. Lawyernya kasihan sama lawyernya, sumpah. Tapi kasihan lihat lawyernya, sampai dokter bilang, "Bang, hati-hati ya. Dia pernah bermasalah dengan lawyer sebelumnya, Bang Rasman." Bang Rasman cerita kalau dikhianati sama kliennya. Nah, hati-hati juga ya Bang Jeff. Gitu. Siap-siap aja ya kalau suatu saat nanti dikhianati sama kliennya, karena dianggap tidak bisa menolong DRL gitu ya. Masalahnya DRL emang tidak tertolong kali ini melawan Doktif gitu, sampai akhirnya kabur. Dia ketemu Doktif nggak berani, pura-pura nggak lihat. Lucu guys, sebenarnya dia udah selesai jam berapa tapi dia nyumput. Oh, nggak nyumput guys, dia nggak berani keluar aslinya dia tuh nggak berani keluar. Jadi nungguin Doktif itu pulang, nungguin wartawan pulang aslinya. Aduh, pengecut banget. Ya Allah, ya Allah. Ini satu orang cuma di medsos doang, ya Allah, pengecutnya. Gak ada manusia kayak gitu. Jangan sampai lepas dia dong. Gak, enak aja, ini pencapaian yang luar biasa. Jebol TSK 1 masuk tahanan, jebol ini udah. Alhamdulillah, sujud syukur. Sholat malam, sholat tahajud semua dilakuin kita mah gitu. Tapi bisa dipenjara dong. Bisa banget guys, bisa banget. Semua kalian ini bilang nggak akan naik lah, laporannya dia nggak akan naik. Naik guys, naik, tinggal tunggu aja, tuh nggak mau banyak bicara. Banyak kejutan ya nanti. Kan Doktif bilang ada hadiah nih guys sebelum Doktif milad, hadiah pengumuman preskon SS, preskon Suneo sebelum Doktif milad. Kan gitu ceritanya ya. Omongannya Doktif tuh bener guys. Cuman kadang-kadang ada yang diomongin, kadang-kadang enggak. Nah, jadi kemungkinan besar dia memang di penjara, ditahan. Tapi ini just waiting time, tinggal nunggu aja waktu. Kalau udah jadi dia pengen cepat selesai, tapi dia kan pengennya mundur-mundur. Kalau Doktif kan di Jakarta Selatan pengen cepat selesai, pengen cepat persidangan kalau bisa, karena pengen cepat selesai. Kalau dia mah malah molor-molor. Mumet, kamu nggak bisa tidur loh Sun. Itu ancaman 12 tahun tuh apa nggak menghantui kamu setiap malam? Hah? Oh ya Allah, bisa ya ada orang ditemuin lari-lari tapi di medsos tat menggerakkan buzzer. Di smart ya guys ya, inilah orang-orang yang selalu banyak banget keluarnya di medsos, ternyata bertemu 2 kali kejadian. SS lah, insya Allah minggu depan SS, jatahnya SS sama Suneo. Minggu depan ada 2. Minggu depan Doktif datengin juga, kawal juga SS. Berani nggak dia? Doktif mau kawal guys, bukan mempersekusi SS ya. Doktif mau lihat sekarang Doktif ada di situ, silakan dong persekusi Doktif ada di sini. Doktif mah selai aja, diem aja. Gimana? Nggak marah kamu? Doktif akan jadikan kamu TSK PDP, penyebaran data pribadi, ancamannya di atas 5 tahun. Kamu bisa ditahan. Marah nggak? Persekusi Doktif dong. Persekusi, marah-marahin Doktif, suruh semua bawa ya nanti, bawa semua bencies kamu tuh, peliharaan kamu itu, peliharaan bencies kamu tuh kamu bawa untuk mengawal kamu nanti pada saat kamu panggilan di PMJ ya, penyebaran data pribadi. Doktif pengen dong dipersekusi, Doktif akan live karena Doktif akan menjadikan kamu TSK ancaman di atas 5 tahun. Persekusi itu cuma setahun guys, ringan. Doktif akan lawan dia dengan di atas 5 tahun. Kalau SS ditahan jangan kaget ya guys. Untuk para mujairnya jangan kaget ya kalau dia ditahan. Ada yang nangis-nangis soalnya, matanya bengkak kemarin guys. Panik dia. Udah mulai panik sekarang semua. Setahun tapi ya Allah perjuangannya, Allahu Akbar. Ada yang nangis-nangis guys kemarin. Dah itu aja deh keluhnya. Takutan kemarin, udah mulai ketakutan. Udah bawa aja ya, jadi peringatan kita, peringatan 1 tahun persekusi, kita bertemu di Polda Metro Jaya. Seru. Tanggal sebentar, Tanggal berapa? Tanggal 17 tuh hari apa? 17 hari Sabtu. Oh nggak mungkin berarti, berarti sebelum setahun lah, kurang lebih sebelum setahun lah. Oke. 15 kali ya? Mungkin, betul.
sebelum setahun persekusi Doktif akan mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengawal kasus PDP. Nah, di sini Doktif akan sendiri atau mungkin bersama dengan teman aja, nggak bersama dengan Teh Itia. Ya, Teh Itia yang dihinakan oleh babu-babu kamu itu, bencies kamu itu dihinakan. Ya, jadi Doktif akan nunggu kamu. Jangan lewat pintu belakang, lewat pintu depan. Jangan pakai masker. Ya, jangan cemen. Nanti kita akan ngawal kamu dari pintu depan dan pintu belakang. Jangan lari, ya. Berarti mau tanya, ya, siapa pemasok merkuri terbesar di Indonesia? Doktif akan kejar kamu supaya rantai merkuri itu terputus. Siapa yang masuk? Ya, Doktif pengen itu ditahan manusianya. Doktif akan kejar itu siapa pelakunya. Jadi jangan lari kamu SS. Doktif akan tunggu kamu. Kita akan kerahkan orang di depan dan di belakang. Pintu depan, pintu belakang akan kita kerahkan. Ya, dan Doktif akan standby di situ. Doktif akan live guys, ya. Doktif akan tanya siapa pemasok merkuri terbesar di Indonesia. Kenapa tidak pernah kamu ungkapkan ke publik? Siapa? Ya, jangan bikin giringan yang nggak jelas, ya. Itu fitnah, gitu. Cerita Doktif kalau dijadiin drakor rame sih katanya. Rame. Sempet itu kan Kenapa? yang cerita siapa? Bang Denso. Oh, Bang Denso lain tuh filmnya Bang Denso kisah nyata. Ntar Doktif ada namanya Doktif, katanya Bang Denso mau dipakai di salah satu filmnya Bang Denso gitu katanya. Tuh penasaran makanya Doktif. Kalau Doktif mah menunjukkan ke kalian, kalau Doktif takut, Doktif akan diam, nggak berani ngadepin orangnya. Kalau Doktif hadepin orangnya, dan jangan kita beribut terus di medsos. Yuk kita munculkan. Kalau kemarin kan Doktif males ngeladeni karena dia bersama kesetanan kan sama marga satwanya itu. Nah, mungkin besok dia akan lebih tenang. Dia akan menggunakan masker bersama dengan para bences-bencesnya, peliharaannya itu. Peliharaan itu ada berapa sih? 1, 2, 3, 4 ya peliharaannya kamu ya. Ya, yang bisa melakukan perzinahan di rumah kamu ya. Oke. Nah, itu kita tunggu. Minta kamu ditemenin ya, atau kalau enggak sama suami kamu. Ya, suami kamu. Gak takut aku, gitu. Gimana? Gak takut saya, gitu, ya kan? Pede banget, ya kan? Pede banget. Giliran nanti besok kamu kabur nggak nemenin bini, temenin dong bininya. Temenin, jangan biarkan dia sendiri. Jangan biarkan dia melalui ini semua sendiri. Papa. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Pada saat itu kalian merasa di atas angin semua. Siapa yang manasin kalian untuk nyerang Doktif? Nepos ya. Kabur kan Nepos sekarang? Nepos kabur pada saat kamu kena masalah. Harusnya kamu di situ bilang, Nepos, ini kerjaan kamu, Nepos. Nepos, ini kerjaan kamu. Kamu kan yang paksa saya untuk bisa persekusi Doktif. Sekarang kamu lari dari tanggung jawab kamu. Gitu. Kemana kamu sekarang, Nepos? Bantu kita. Neposnya bilang, duh sorry aku dewe ya mumet sampai urusanku. Bentar lagi gua kena masalah gede ini gitu. Enging. Ternyata semua omongan Doktif bahwa Nepos is nothing, you are nothing, kebukti. Backingannya cuma satu kan? Satu jenderal kan? Itu pun jasa titipan kan? Siapa ya? Semua pada mundur, nggak mau lagi urusan sama lu. Gitu. Papa! Itu kenangan lucu itu setahun yang lalu. Lucu banget kok. Riko. Papa! Kenapa mbak Papa? Oh, papanya mau mukul Doktif ya? Harusnya dipukul aja. Kenapa masih ditahan, Papa? FS lagi mepet Ica, katanya nggak ikutan. Oh, jadi mepet Ica. Ikutan ya guys? Ya, karena ikutan. Ya Allah, setahun nunggu dia, sekarang dia nangis, matanya sembab. Gimana caranya ya bisa damai sama Doktif? Mungkin nggak ya, Doktif itu maafin. Tak maafin. Doktif maafin. Oh, tapi hukum tetap berlanjut karena Doktif nggak akan mau melepaskan ular dari hukuman. Ya, ular itu harus dikandangkan. Ya, apalagi ularnya itu ular berbisa.
Ya, kalau ular berbisa itu wajib untuk dikandangkan. Ya, setidaknya untuk mengambil bisanya dan menjinakkan ular tersebut. Ya, jadi wajib untuk dikandangkan. Ya, untuk marga satwa yang lain juga wajib dikandangkan, dikembalikan ya ke habitat aslinya. Gitu. Dokter, aku pengen night cream tadi. Oh, pengen night cream. Night cream 79 bisa nggak? 79. Boleh nggak? Nggak. Prosedur deduktif aja. Baik. Oke. 25 aja. 25 persen. Ya Allah, ya. Oh, ada lagi kan kemarin pada saat dokter preskon kan ada keranjang tuh kan. Oh, habis itu sebenarnya tujuan dokter satu bikin jengkel Suneo guys sama buzzer-buzzernya. Itu tujuannya. Kenapa? Jadi si Suneo itu guys dulu dia zolim banget ke orang kan, dan dia itu seneng banget menampilkan brand-brand yang lain dia jelekin, produknya dia naikin kan, gitu kan. Tapi dia menjelekkan produk-produk yang tanpa hasil lab, iya kan, tapi dia banding-bandingkan brand yang lain yang nggak jelas gitu kan, tanpa bukti yang jelas. Kalau dokter kan lab. Habis katanya wifi. Emang pakai wifi? Enggak pakai data tadi. Oh, nggak tahu. Terus habis itu apa tadi? Kok kan kurang minum gitu sini. Mantap rasanya. Ini Cuma jadi jejak digital aku kayak ngeladenin si Sunio ini, kayak ngeladenin anak kecil tuh loh. Bener, Richard. Kenapa Richard? Gitu. Aduh, lucu banget sih, ya Allah. Aduh, ada aja loh guys, ya Allah. Ya, dah. Enak itu. Insya Allah nanti minggu depan kita standby Pak ya. Siapkan stamina Pak. Nanti dia pemeriksaan SS nanti kita kawal Pak. Bapak kalau mau nanya ke si Pembes yang nyerang Bapak boleh itu. Gimana? Enak gitu. Enak sekarang lawan gitu. Lawan bos gua gitu. Enak. Gak pernah kamu ketemu kayak lawan kayak bos gua kan? Gitu. Dol takutnya kan, dol. Namanya apa? Gaspol Rendol. Uratnya ada takutnya ini. Tuh, gimana Pak sama saya Pak? Hah? Uratnya ada takutnya ini. Tuh, uratnya sendiri. Tuh, dengerin. Orang tuanya ngidamnya apa mu ini? Tuh, kamu orang tua udah ngidam apa? Katanya ada takutnya. Orang tua. Gaspol. Rendol. Ana wes rene wes kabeh. Jadi sampai orang tua itu jantungan iki apa tuh? Nah. Loh, kan ini bener, Mak. Gitu. Ya apa sih, Mak? Gitu. Ini kan mata omongin bener. Gitu. Ya tapi kan lawannya kan orang gede-gede semua. Lawannya kan duitnya nggak bersih. Backingan kamu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi nanti kalau mereka jahatin doktif, mereka yang akan menimpa karmanya, mereka yang akan mendapatkan azabnya, kan ada Allah yang lindungin, gitu. Nah ya udah kalau gitu kita doain aja ya, iya Ibu sama Abah doain aja, gitu. Doktif malam pengkas, gitu. Setahun yang lalu dokter dihinakan oleh grup mereka, difitnah macam-macam. Sekarang bisa nggak ya damai sama dokter saja? Gak takut. Wah itu ingat. Aduh. Jangan gitu dong, konsisten jadi manusia. Konsisten. Aduh. Hai guys, ini bos kita main yang beda sendiri, soalnya ada darah pejuangnya ini. Iya. Betul. Kakeknya Dodif tuh pejuang guys. Kakeknya Dodif tuh pejuang melawan penjajah. Wow. Iya, kata orang tuanya nih. Penjajah, jadi melawan penjajah. Dan darahnya tuh ada di dokter. Apel lo Sun, gitu. Apel lu SS. Emang lu punya banyak follower, tapi followernya kau tipu dengan pencitraan lu. Gitu. Apa-apaan lu dari Januari sampai Agustus 1T omsetnya. Waduh. Gitu. Terus udah gitu mending produknya bagus. Nah produknya busuk, keuntungannya ribuan persen isinya air. Berarti kan lu itu kan nggak boleh ribuan persen guys, modal cuma 10.000, lu jual 300.000. Lu ada gila-gilanya juga lu ya, gitu.
Ayo, main gitu. Ada Bang Caca. Dilanjutin dulu. Gak takut aku. Oke, selamat malam teman-teman. Kembali bersama